Bab 2091 Alam yang lebih tinggi. Saat berikutnya, kekuatan tak terlihat menyebar dari alis Chen Ye. Pedang jiwa, tebas. Chen Ye mengeluarkan suara rendah, kekuatan menakutkan dari indera ilahi mengembun di antara alisnya, dan langsung menikam pemuda iblis terbang, dan jatuh ke alis lawan. Chen Ye, meskipun dia belum benar-benar belajar membunuh jiwa, tetapi melalui praktik membunuh jiwa, dengan jiwanya yang sangat kuat, Chen Ye sekarang dapat melakukan versi sederhana dari pembunuhan jiwa, meskipun tidak dianggap sebagai semacam keterampilan jiwa, itu juga bisa disebut sangat kuat sebagai sarana untuk menyerang jiwa. Chen Ye menamakannya pedang jiwa. Hanya saja ini terlalu banyak untuk jiwa, dan Chen Ye hanya bisa dengan enggan melakukannya sekali. Jika Anda terluka, Anda mungkin tidak dapat melemparkannya sekali. Selain itu, juga sulit untuk keberadaan roh yang kuat. Pada saat ini, ketika pedang jiwa menebas lautan pengetahuan pemuda iblis, sosoknya yang terbang dengan kecepatan tinggi berhenti dalam sekejap. Kemudian, matanya tumpul, dan 1/1000 detik kemudian, jeritan yang sangat menyakitkan keluar dari mulutnya. Anti, bagaimana mungkin Divine Soul-mu begitu kuat? Sebenarnya, kamu bahkan memiliki soul skill. Sialan, sialan. Di antara 7 lubang pemuda jahat, darah melonjak dengan liar, dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa lagi mengendalikan energi iblisnya sendiri. Dia tidak pernah bermimpi bahwa jiwa Dewa Chen Ye memiliki kekuatan untuk mendekati alam penyegelan gerbang. Tidak apa-apa, jika itu adalah seniman bela diri biasa, bahkan jika rohnya sangat kuat, dia tidak takut, tetapi Chen Ye, dia telah berhasil mempelajari keterampilan roh. Pemuda jahat ini tidak asing dengan keterampilan jiwa, dan dia mengerti kengeriannya. Namun, tubuh umum penggarap jiwa relatif lemah, bagaimana dia bisa, seperti Chen Ye, menunjukkan kekuatan alam penyegelan pintu dengan kultivasinya di alam ciptaan. Dia awalnya berpikir bahwa Chen Ye sangat sesat, tetapi sekarang, tampaknya dia masih meremehkan Chen Ye. Chen Ye ini telah membuatnya merasa sangat ketakutan. Benua Lingwu, kapan penyimpangan seperti itu terjadi? Anak muda yang jahat, tidak bisa mempercayainya. Chen Ye menatap iblis yang melarikan diri dengan dingin, meskipun jiwanya terluka, kecepatannya tidak lambat. Tapi bisakah dia melarikan diri? Lebih cepat. Bahkan lebih cepat dari pedangnya. Fen Tianyijian. Chen Ye berteriak, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Dia harus keluar semua. Meskipun ranah pemuda iblis ini tidak jauh berbeda dengan Su Huan, kekuatannya sangat mengerikan. Jika Anda melarikan diri kali ini, saya khawatir lain kali Anda akan melangkah ke puncak pintu, dan bahkan setengah langkah terlalu kosong. Pada saat itu, Chen Ye akan mati. Dengan gelombang panik pedang binatang di tangan Chen Ye, kekuatan spiritual yang tak terbatas berkumpul, berubah menjadi nyala api yang menyilaukan, melintasi ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan turun dengan kekuatan membelah langit. Jangan, ampuni aku. Bebaskan aku. Setan arogan yang awalnya sangat arogan dan membenci manusia, pada saat ini, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Ada ledakan keras, dan cahaya meledak. Avatar iblis yang tak terkalahkan, bagaimanapun, berubah menjadi ketiadaan, dan segumpal jiwa benar-benar musnah. Dengan lambaian tangan Chen Ye, dia mengambil tas penyimpanan iblis dan kapak raksasa, yang tercemar energi iblis, ke tangannya. Kemudian, melirik altar yang sudah berlumuran darah, di ambang kehancuran. Altar dilindungi oleh penghalang. Dengan lambaian tangannya, dia menebas cahaya pedang, dan dalam formasi berwarna darah, semburan cahaya darah dipancarkan, seolah-olah dia ingin melawan. Namun, itu jelas hanya perjuangan yang tidak perlu. Saat berikutnya, seluruh formasi meledak sepenuhnya. Altar benar-benar terbuka. Dan di dalam altar, sepertinya ada raungan marah. Klan iblis yang disegel ini adalah tiruan dari klan iblis yang berkali-kali lebih kuat dari pemuda jahat itu. Di zaman kuno, dia disegel oleh beberapa kekuatan besar, dan dia akan keluar dari masalah, tetapi dia gagal karena dia membunuh Chen Ye di tengah jalan. Pada saat ini, Jilin berkata, Chen Ye, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Apakah Anda ingin saya membunuh Anda? Chen Ye melirik Su Huan dan berjalan perlahan ke arah satu sama lain. Pada saat ini, meskipun Su Huan bingung, dia tidak sepenuhnya koma, matanya penuh kejutan dan tak terbayangkan. Chen Ye menang. Chen Ye benar-benar menang. Mengalahkan Demon Rache yang sangat kuat. Bahkan jika itu adalah mimpi, itu agak tidak masuk akal. Chen Ye menatap Su Huan tanpa berbicara.
Adapun Su Huan, dengan senyum masam, dia mengkhianati martabatnya dan mengkhianati Akademi Shenhuo. Pada akhirnya, inilah hasilnya. Sekarang, dia tidak punya wajah untuk hidup lagi. Menghadapi Chen Ye, dia dengan enggan berkata, silakan. Chen Ye terdiam beberapa saat, menatapnya dan berkata, aku, melepaskanmu, menghapus kultivasimu dan meninggalkan Akademi Shenhuo selamanya. Kamu ingin hidup, itu sifat manusia, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Shenhuo. Akademi. Semua yang dilakukan Su Huan mungkin hanya untuk bertahan hidup, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi seorang mentor. Mungkinkah Akademi Shenhuo ingin menumbuhkan sekelompok pengecut tak berdarah yang menundukkan kepala mereka kepada musuh tanpa tulang punggung ketika hidup mereka dalam bahaya? Su Huan menghela nafas, dan akhirnya mengangguk, saya mengerti. Setelah berbicara, Su Huan menunjuk dantiannya. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Dantian penuh dengan retakan. Untuk budidaya seniman bela diri, dantian terlalu penting. Tanpa basis kultivasi, dantian masih ada di sana, dan dimungkinkan untuk membangunnya kembali. Su Huan tidak memilih untuk menghapus kultivasinya, tetapi secara paksa menghancurkan dantiannya, yang cukup untuk membuktikan tekadnya untuk bertobat. Chen Ye, terima kasih, aku dulu mentormu, tapi kamu memberiku pelajaran hari ini. Hanya saja harga pelajaran ini terlalu tinggi. Setelah berbicara, Su Huan menghilang. Jilin di samping mengangguk sambil berpikir, orang itu pantas mendapatkannya. Matanya juga tertuju pada altar, saat dia hendak melangkah maju, Chen Ye berkata, Jilin, jangan pergi ke sana, kamu pergi keluar untuk menemui orang-orang itu dulu. Jilin ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata serius Chen Ye, dia mengangguk dengan patuh, Chen Ye, meskipun aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, pria yang disegel di altar ini membuatku sangat tidak nyaman, kamu. Hati-hati. Ya, Chen Ye mengangguk. Segera, hanya Chen Ye yang tersisa di altar. Jauh di dalam altar, tampaknya hanya Chen Ye yang sendirian, dan terus mengaum dengan marah. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu membunuh bawahanku, dan kamu menghancurkan formasiku, kamu tahu harganya. Jika aku bangun, aku bisa menghancurkanmu dengan sekali lihat. Bahkan jika kamu melangkah ke ranah pintu tertutup, kamu tidak memenuhi syarat. Tapi Chen Ye tidak tergerak, dan mencibir, jadi, Anda mengatakan bahwa ranah Anda sangat tinggi. Apakah itu terlalu virtual? Suara sedingin es dari kedalaman altar tiba-tiba bergema, terlalu Void Realm. Hahaha, aku adalah Great Demon of Ancient Era, aku khawatir kamu belum menyentuh alam lain. Bab 2092 Apakah kamu tidak panik? Pada zaman kuno, Taiksu bukanlah akhir dari seni bela diri. Itu benar, dengan basis kultivasi peramalmu, bagaimana mungkin kamu bisa menemukan keberadaan di atas alam void? Nak, jika kamu membantuku membuka segel, aku akan bisa melindungimu seumur hidupmu, penjaga perkasa dari ras iblis, apakah kamu tahu apa artinya ini? Aku khawatir kerajaan Tuhan akan sedikit takut padamu. Chen Ye menyilangkan dadanya dengan tangannya dan berkata, kalau begitu mengapa kamu tidak memberitahuku apa kultivasimu di zaman kuno? Katakan padaku, dan aku akan membuka segel untukmu. Ada keheningan singkat di kedalaman altar, dan tiba-tiba berkata, Nak, di atas alam Taiksu adalah alam jahat yang memutuskan. Taiksu adalah tahap yang sangat kritis di jalan seni bela diri. Melangkah ke Taiksu setara dengan benar-benar mengendalikan takdirmu sendiri. Miliki kesempatan untuk menjadi abadi. Yang lebih penting adalah bahwa setelah Taiksu, sangat sulit untuk melintasi alam. Mungkin celah alam kecil sebanding dengan jarak antara Fengmen dan Taiksu, dan melangkah ke puncak langit lapisan ke-9 Taiksu akan datang ke bencana guntur. Erlei yang puluhan juta kali lebih kuat. Karena kemunculan Erlei, aku tidak tahu berapa banyak puncak pembangkit tenaga listrik Taiksu yang jatuh. Jika pembangkit tenaga listrik Taiksu ingin masuk ke belenggu ini, dia harus membunuh Erlei yang kuat ini dengan harga yang paling mahal. Itulah mengapa disebut Severing Evil Realm. Ketika saya disegel saat itu adalah lapisan ketiga Zane. Apakah Anda bersedia untuk menyerah kepada saya sekarang? Selama jarimu menyentuh tulisan itu, aku bisa kembali ke dunia. Ketika saatnya tiba, aku akan bergabung dengan Jun Mochen dari klan Iblis, dan seluruh benua Lingu dapat dikendalikan oleh klan Iblis. Apakah Anda bersemangat? Mata Chen Ye serius. Jika dia menebak dengan benar, Raja Suci Abadi seharusnya dekat dengan dunia ini.
Adapun apakah akan turun tangan atau tidak, kita harus menunggu waktu berikutnya untuk bertanya. Pada saat ini, suara Kaisar Iblis terdengar di lautan kesadaran Chen Ye, bantu dia memecahkan segelnya. Chen Ye terkejut, dan dengan cepat berkata, buka segelnya, bukankah iblis besar ini keluar? Akankah sesuatu terjadi? Kaisar Iblis berkata, memang benar bahwa sesuatu akan terjadi. Nanti, iblis besar ini pasti akan melahap tubuhmu, dan akan melakukan segala kemungkinan untuk membawamu pergi. Saat dia mengambil rumah itu adalah saat aku menembak. Ini adalah risiko tertentu bagi Anda dapat memilih untuk menyerah, dan kami akan mencari peluang lain. Bahkan jika Chen Ye menolak, Kaisar Iblis tidak akan menyalahkannya. Namun, di detik berikutnya, Chen Ye berkata langsung, aku percaya padamu. 4 kata sederhana ini membuat Kaisar Iblis berhenti selama beberapa detik. Dia telah menjadi iblis sepanjang hidupnya, mengejar jalan sihir yang sebenarnya, dan telah melihat kehangatan dan dinginnya manusia. Dia meninggal secara tragis di tangan orang yang paling dia percayai. Dia tidak mempercayai siapapun lagi. Namun, pada saat ini, Chen Ye adalah benih yang telah musnah di hatinya dan mendapatkan kembali kehidupan baru. Tumbuh. Dia tergerak. Bagaimana dia bisa? Tanpa Chen Ye, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Chen Ye telah melakukan yang terbaik. Tetapi pada saat ini, dalam situasi bahaya besar, Chen Ye setuju tanpa ragu-ragu. Cinta ini, aku takut dia tidak akan pernah bisa membalasnya. Kaisar Iblis tahu bahwa Chen Ye bertanggung jawab atas pemakaman reinkarnasi, dan musuh yang dia hadapi mungkin lebih jauh dan lebih kuat. Tapi sekarang, dia telah memutuskan bahwa ketika dia membentuk kembali tubuhnya, jika ada yang berani menyentuh Chen Ye, dia akan membunuh segalanya dengan harga kematian. Dalam kehidupan terakhir, dia adalah Kaisar Iblis, dengan dunia di dalam hatinya. Dalam kehidupan ini, dia adalah Kaisar Iblis dan hanya melindungi orang ini. Pada saat ini, Chen Ye telah datang ke tengah altar, mengulurkan tangannya, dan menyentuh rune kuno. Iblis besar di kedalaman altar sangat bersemangat, oke. Wah, aku semakin menghargaimu. Tidak lama lagi kemuliaan tertinggimu akan muncul. Gelombang sihir tak berujung. Jurang itu dingin. Seluruh hutan surgawi bergetar. Jilin berjalan perlahan di luar, dan secara alami merasakan perubahannya. Dia tenang di permukaan, tetapi dia sangat khawatir di dalam. Ketika Xing Zitang melihat Jilin, dia dengan cepat bertanya, gadis kecil, apa yang terjadi di dalam? Mengapa instruktur menolak untuk berbicara dengan kami sekarang tanpa basis kultivasi sedikitpun? Jilin bersandar di batu besar, berbaring, dan berkata dengan malas, tidur dan bangun dan kamu akan tahu. Xing Zitang. Xie Pingping. Pada saat ini, langit di luar dikelilingi oleh energi iblis yang tak ada habisnya, dan awan hitam menutupi langit. Ini seperti kiamat akan datang. Domain iblis, di atas gunung. Jun Mochen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap langit benua Lingwu, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Sepertinya pria itu membuka segel lebih cepat dari jadwal. Saya tidak menyangka bahwa saya, Jun Mochen, akhirnya akan melihat langit suatu hari setelah awan dibersihkan. Ketika dia kembali, saya akan mencoba yang terbaik untuk membawanya kembali ke puncaknya. Pada saat itu, bagaimana bisa cukup untuk mengambil alih Jeoyu? Aku ingin menguasai seluruh benua Lingwu, bahkan kerajaan Tuhan. Hahaha. Pembangkit tenaga iblis di belakang Jun Mochen melangkah maju, Mozun, apakah Anda membutuhkan kami untuk menyiapkan pesta makan malam? Jika orang yang membuka segel itu keluar lebih dulu, dia pasti akan datang ke Demon Rache kami sesegera mungkin. Jun Mochen mengangguk, pergi ke benua Lingwu untuk menangkap beberapa orang kuat yang pintunya disegel, termasuk 10 gadis perawan dalam keadaan penyegelan pintu. Orang ini menikmati dan menyerap orang-orang ini, saya khawatir dia akan berada dalam suasana hati yang baik. Ya, Yang Mulia Iblis. Ketika bawahannya pergi, ekspresi Jun Mochen tiba-tiba berubah, dan dia bergumam, apakah ini semua akan berjalan terlalu lancar? Pada saat yang sama, di hutan surgawi, jauh di dalam gua. Energi iblis memenuhi seluruh gua. Melolong dan melolong. Seluruh gua penuh dengan darah tak berujung, seperti neraka. Segel telah dibuka sepenuhnya. Chen Ye melihat sarkofagus kristal hitam. Saya tidak tahu terbuat dari apa sarkofagus ini, tetapi memiliki paksaan sendiri, dan bahkan sedikit darah bocor dari sudut mulut Chen Ye.
Dia memiliki tubuh abadi dan tubuh iblis, ditambah tubuh iblis yang berpikir, tubuh fisik yang begitu kuat telah menyebabkan tekanan, dan saya khawatir orang biasa akan musnah sejak lama. Hahaha, nak, kamu sangat baik, aku sangat menyukai tubuhmu. Itu sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ranahnya sedikit lebih rendah, tapi tidak apa-apa, saya secara alami memiliki cara untuk kembali ke puncak sesegera mungkin. Ada tawa di sarkofagus. Secara bertahap hantu keluar dari sarkofagus. Dia melirik Chen Ye, dan matanya penuh belas kasihan, penyesalan, kenikmatan, kengerian, dan kegilaan. Kau tidak panik? Iblis besar bertanya dengan rasa ingin tahu.